Halo adik-adik semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pokoknya menyesuaikan dengan adik pas melihatnya ya. Oh ya, Om Agus sekeluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih adik-adik yang sudah like, subscribe, dan share. Yang belum juga gak apa-apa. Semoga semua diberikan kesehatan dan keberkahan ya. Om Agus akan lebih bersemangat lagi. Wah, kali ini cerita legenda, adik-adik, masih legenda. Kalau bisa, Om Agus akan menceritakan semua legenda-legenda yang ada di Indonesia. Banyak sekali ternyata. Kita satu-satu dulu ya. Sekarang masih dari Jawa Barat. Sekarang Om Agus akan bercerita tentang Sangkuriang. Ini dari Jawa Barat, adik-adik. Yaitu apa? Betul, asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Nah, begini ceritanya. Raja Sumbing Purbangkara adalah seorang raja yang memiliki seorang putri yang bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi ini adalah putri yang cantik dan amat manja, adik-adik. Apapun yang dimintanya harus terpenuhi. Pada suatu hari, Dayang Sumbi pergi sama ayahnya ke pasar. Padahal ayahnya sudah membawa durian. Ayah, apa anakku? Belikan aku mangga. Hah? Ini sudah beli durian. Aku banyak pengen mangga. Aduh, udahlah. Walaupun agak terpaksa, akhirnya sang raja membelikan Dayang Sumbi mangga yang manis. Berapa Pak harganya? Beli 1 kilo ya. Baik Baginda. Semakin lama, Dayang Sumbi beranjak dewasa menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Karena saking cantiknya, Dayang Sumbi ini akhirnya menjadi rebutan banyak laki-laki, pangeran-pangeran, bahkan sampai mereka berkelahi adik-adik. Dan Dayang Sumbi tidak menyukai itu. Akhirnya, Dayang Sumbi mengasihkan diri di sebuah rumah yang sederhana di tepian hutan. Dayang Sumbi ini untuk mengisi waktunya, adik-adik, dia menenun kain. Ketika menenun, Dayang Sumbi tidak sengaja menjatuhkan benangnya di bawah. Aduh, jatuh lagi benangnya. Males Pokoknya, siapa yang mengambilkan itu? Kalau laki-laki akan kujadikan suami, kalau perempuan akan kujadikan saudara. Tidak dinyana-nyana dan tidak disangka-sangka, ternyata si Tumang anjing pengawal kerajaanlah yang mengambilkan benang itu, adik-adik. Dayang Sumbi pun terkejut. Aduh, si Tumang. Tetapi Dayang Sumbi tidak mau mengkhianati apa yang sudah dia katakan tadi. Si Tumang pun akhirnya menjelma menjadi manusia yang ganteng, adik-adik. Beliau berkata bahwa setiap bulan purnama dia akan berubah menjadi seorang manusia. Ternyata Tumang ini adalah titisan dewa yang dibuang, istilahnya titisan dewa. Tidak menyangka, adik-adik ya. Akhirnya Tumang dan Dayang Sumbi pun menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Tapi sayangnya adik-adik, sampai Sangkuriang beranjak dewasa, dia tidak mengetahui kalau si Tumang itu adalah bapaknya. Karena dulu belum ada foto adik-adik, gak ada akte kelahiran. Jadi
Kalau tidak dikasih tahu sama ibunya ya tidak tahu. Suatu hari sang kuryang berpamitan pada ibunya. Ibu, aku mau pergi mencari buruan. Karena sang kuryang ini memiliki hobi yang sama dengan kakeknya, yaitu berburu di hutan. Iya anakku, hati-hati. Sang kuryang pun pergi ditemani si Tumang. Tumang, nanti aku akan mendapatkan rusa yang besar untuk kita makan di rumah buat makan malam nanti. Begitulah si Tumang. Dia berjalan menyusuri hutan sampai masuk ke dalam lagi. Dan setelah beberapa lama, sang kuryang pun merasa capek karena seharian itu dia tidak bertemu dengan satu hewan buruannya. Aduh, nanti malam aku gak jadi makan enak ini. Kemudian di seberang ada seekor babi hutan. Hah? Ada babi hutan? Tumang, kejar! Ayo Tumang, kejar! Tumang! Si Tumang pun tidak mau mengejar babi itu, adik-adik. Tahu nggak kenapa si Tumang tidak mau mengejarnya? Karena si Tumang tahu bahwa babi itu adalah titisan dari dewa, sama dengan dirinya. Maka dia tidak mau mengejarnya. Akhirnya si babi pun lari ke dalam hutan, adik-adik. Aduh, hewan buruanku hilang kesempatan satu-satunya hari ini. Sang kuryang pun memarahi si Tumang. Gara-gara kamu, Tumang, hari ini aku tidak bisa mendapatkan buruan. Karena kamu tidak mau mengejar babi itu, kamu harus aku jadikan santapan malam ini. Akhirnya si Tumang pun berlari, berusaha menyelamatkan diri. Tetapi apa daya, kecepatan panahan si kuryang akhirnya mengenai tubuhnya. Celep, Tumang pun tewas oleh panah anaknya sendiri yang tidak tahu bahwa itu adalah bapaknya. Kasihan si Tumang, adik-adik. Akhirnya sang kuryang pun pulang membawa daging si Tumang. Sore ibu. Sudah pulang. Ini daging bu, untuk dimasak. Wow, dagingnya besar sekali. Nanti ibu akan masak yang enak untuk kamu, ibu, dan si Tumang. Tumangnya mana? Akhirnya sang kuryang pun jujur pada ibunya. Begini ibu, karena tidak dapat buruan, Tumang yang aku panah. Mendengar itu, ibunya begitu kecewa, begitu sedih pada sang kuryang. Akhirnya karena khilaf, si ibu sang kuryang memukul kepala sang kuryang dengan sendok besar, mengenai kepala sang kuryang. Rotak. Karena sang kuryang begitu kecewa dengan ibunya, kenapa dia membela si Tumang. Akhirnya sang kuryang melarikan diri sejadi-jadinya, adik-adik. Dia pergi begitu aja dari rumah, marah pada ibunya. Ya karena nggak tahu kalau si Tumang itu ternyata bapaknya. Sang ibu pun bersedih. Akhirnya ibu sang kuryang, Dayang Sumbi, akhirnya dia bertapa. Sang kuryang pun pergi merantau. Konon kabarnya sang kuryang berguru kepada seorang kakek sakti. Dan dia menjadi anak yang sangat sakti. Sang ibu pun diberi karunia sama dewa bahwa dia akan menjadi orang yang awet muda. Setelah beberapa tahun tidak bertemu, akhirnya tidak sengaja sang kuryang melihat seorang gadis cantik, adik. Wow, ada gadis cantik. Siapa itu? Kemudian mereka berkenalan.
Dan nampaknya Sang Kuryang sangat mencintai gadis itu. Tahu nggak gadis itu siapa, Adik? Dayang Sumbi, ibunya Sang Kuryang. Dayang Sumbi tidak mengenali kalau itu anaknya. Sang Kuryang tidak tahu kalau itu ibunya, karena sudah lama tidak bertemu adik-adik. Akhirnya suatu hari Dayang Sumbi mengelus-elus kepala si Sang Kuryang. Kemudian dia melihat ada bekas luka di kepala si Sang Kuryang. Hah? Ini bekas apa, Sang Kuryang? Sang Kuryang pun menceritakan bahwa dulu dia pernah dipukul sama ibunya karena telah membunuh anjing peliharaannya dan akhirnya menimbulkan luka itu. Akhirnya Dayang Sumbi pun tahu bahwa itu adalah anaknya. Hah? Kita tidak bisa menikah? Loh, kenapa Dayang Sumbi? Kenapa kita tidak bisa menikah? Karena kamu adalah anakku. Kamu adalah Sang Kuryang, anakku. Kamu anakku. Sang Kuryang pun tidak terima kalau itu ibunya, karena dia mengira kalau ibunya itu sudah tua, ini masih muda, dan Sang Kuryang pun tidak bisa menerima ini. Tidak, kamu harus menikah denganku. Karena Dayang Sumbi kehabisan akal, akhirnya dia berkata pada Sang Kuryang, baiklah, kamu bisa menikahiku asal kamu buatkan aku danau dan perahu dalam satu malam. Sang Kuryang pun menyanggupinya, adik-adik. Baiklah, akan kubuatkan. Karena Sang Kuryang ini sakti, dia menyuruh jin-jin yang ada di hutan itu untuk membantunya, adik-adik. Untuk membuat perahu, untuk membuat kapal, dan membendung sebuah sungai untuk menjadikan sebuah danau. Karena penasaran, Dayang Sumbi pun ingin melihat apa yang sudah dikerjakan sampai mana. Dia pun terkejut. Hah? Sudah hampir selesai. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Akhirnya dia pun memohon pada Yang Kuasa untuk diberikan kemudahan bahwa dia tidak mau menikahi anaknya. Kemudian Dayang Sumbi menumbuk padi, duk dak duk dak duk. Biasanya ayam kalau mendengar suara itu akan berkokok, kukuruyuk, kukuruyuk. Dan akhirnya semua penduduk yang ada di sekitar situ ikut bangun, ikut bekerja, dan ayam-ayam pun mulai berkokok. Mendengar itu adik-adik, jin-jin yang membantu Sang Kuryang tadi ketakutan. Akhirnya semua menghilang dari tempat itu. Maka gagallah Sang Kuryang. Karena saking marahnya, dia menendang kapal itu dengan kekuatannya. Deng! Kapal itu pun terbang dan jatuh tertelungkup pada diri. Ceplok. Dan perahu yang ditendang tadi akhirnya lambat laun, ditumbuhi tanaman, lumut tanaman, dan menjadi sebuah gunung yang kita kenal menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Itulah ceritanya, adik-adik. Bagaimana? Oke, sampai segitu dulu ya. Om Agus akan mencari cerita legenda yang lainnya, yang tentu akan tidak kalah menarik, adik-adik. Pokoknya legenda Indonesia top. Dadah.